Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung seperti berbentuk persegi panjang. Lalu ada juga yang dinamakan ordo. Ordo merupakan ukuran matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Selanjutnya adalah contoh matriks. Contoh matriks seperti tampak pada gambar, di mana satu deret ke samping disebut dengan baris, lalu satu deret ke bawah disebut dengan kolom, seperti pada gambar yang melingkar. Jenis-jenis matriks. Jenis matriks ada dua. Yang pertama yaitu jenis matriks berdasarkan banyak garis dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris saja. Contohnya seperti pada gambar yang hanya terdiri dari satu baris. Yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja, seperti pada contoh yang hanya terdapat satu kolom atau satu deret angka ke bawah. Yang ketiga ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang tidak sama, sehingga membentuk bangun persegi panjang. Matriks persegi panjang memiliki ordo yang berbeda, seperti yang tampak pada contoh. Matriks tersebut memiliki kolom 4 dan memiliki baris 2. Sehingga matriks tersebut membentuk seperti persegi panjang. Yang keempat ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan suatu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, maka ordonya n kali n, seperti contoh pada gambar tersebut memiliki kolom 2 dan baris 2, sehingga membentuk seperti persegi. Jenis matriks yang kedua adalah jenis matriks berdasarkan pola elemen. Contoh yang pertama yaitu ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Yang kedua ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks berbentuk persegi yang elemennya selain diagonal utamanya adalah bernilai 0, seperti contoh pada gambar. Yang ketiga adalah matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0, seperti contoh pada gambar. Yang keempat adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas ini adalah di mana semua elemen di bawah diagonal utama 0. Yang kelima ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah ini berbanding balik dengan matriks segitiga atas. Matriks segitiga bawah ini semua elemen di atas diagonal utama adalah 0. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan transpose matriks. Transpose matriks adalah di mana diketahui matriks A berordo M dikali N dengan anggota A, I, J,
semua elemen anggota baris matriks A ditulis menjadi elemen-elemen matriks B. Akibatnya, matriks B mempunyai anggota A, I, J. Matriks B disebut transpos matriks A serta dinotasikan dengan A. Jika matriks A sama dengan A pangkat T, maka matriks A disebut matriks simetris. Contoh transpos matriks adalah matriks awal P berordo 2 kali 3, maka transpos matriksnya P pangkat T dengan ordo 3 dikali 2. Cara cepatnya adalah dengan membalik kolom menjadi baris seperti pada contoh pada gambar, di mana 1, 2, 3 adalah sebuah kolom, lalu dibuat menjadi baris atau satu deret ke bawah. Contoh soal yang pertama adalah contoh soal penjumlahan matriks. Matriks A adalah 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah dengan matriks B 2, 3, 4, 5. Caranya adalah kita tinggal menambahkan sesuai posisi mereka masing-masing. Seperti pada lingkaran tersebut, yaitu ada lingkaran biru di mana 1 plus 2, maka hasilnya ada di lingkaran biru di bawah, yaitu 3. Lalu selanjutnya ada lingkaran kuning 2 plus 3, lalu hasilnya ada di lingkaran kuning bawah, yaitu 5. Dan selanjutnya sampai selesai. Selanjutnya adalah contoh soal pengurangan matriks. Cara pengurangan matriks ini sama dengan cara penjumlahan matriks, di mana kita akan mengkurangkan sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Seperti tampak pada lingkaran-lingkaran tersebut. Yang pertama ada lingkaran biru, maka sesuai posisinya lingkaran biru, yaitu 1 dikurang dengan lingkaran biru 2. Hasilnya ada lingkaran biru di bawah, yaitu min 1. Lalu ada lingkaran merah. Lingkaran merah ada 4 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 3. Lalu selanjutnya caranya sama seperti tampak pada gambar, dengan lingkaran-lingkaran dengan warna yang sama. Contoh soal perkalian dengan skalar. Di soal tersebut bertuliskan 3 dikali matriks B. Matriks B terdapat angka 1, 2, 4, dan 3. Maka caranya hanya kita tinggal mengkalikan angka 3 dengan semua angka yang terdapat di dalam matriks dengan cara 3 dikali 1, hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. 3 dikali 4 hasilnya 12, dan 3 dikali 3 hasilnya 9. Contoh selanjutnya adalah contoh soal perkalian matriks. Seperti pada soal matriks A dikali matriks B. Matriks A terdapat angka 1, 2, 3, dan 4. Lalu matriks B terdapat angka 2, 3, 4, dan 1. Maka caranya adalah dengan mengkalikan baris 1 dikali kolom 1, baris 1 dikali kolom 2, lalu baris 2 dikali kolom 1, baris 2 dikali kolom 2, lalu dijumlahkan seperti caranya pada gambar tersebut. Maka baris 1 terdapat angka 1 dan 2, lalu di kolom 1 ada angka 2 dan 4. Baris 1, 1 dikali 2,
lalu ada 2 dikali 4, lalu dijumlahkan hasilnya adalah 10. Lalu yang kedua ada baris 1 dikali kolom 2. Baris 1 ada angka 1 dikali 3, lalu ditambahkan dengan 2 dikali 1 yang menghasilkan angka 4. Lalu cara tersebut diulangi hingga soal tersebut terselesaikan seperti contohnya pada gambar yang sudah jelas tertulis.